yang lalai dari dua. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraq. Dua nikmat yang mana manusia banyak lalai dari keduanya ialah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, dengan dua nikmat ini kita masih menggunakan dua nikmat ini untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir kiamat kelak. Baik, para hadirin dan hadirat sekalian, insya Allah sebagaimana judul yang sudah kita sebarkan, pada malam hari ini kita akan bincang santai ya, bukan kajian pada umumnya. Jadi nanti kita akan bersifatnya tanya jawab. Jadi silakan bagi hadirin sekalian untuk memberikan pertanyaannya terkait dengan kurban yang sesuai dengan syariat Islam, bisa dituliskan di komentar. Baik. Ya, sebelum kita masuk ke bincang santai ini, sedikit kami sampaikan bahwa kami PTK Imam At-Tabari Bogor pada tahun ini, tahun 1444 Hijriah, kembali membuka dan menerima serta menyalurkan hewan kurban bagi Anda semua yang ingin berkurban, ya, mungkin belum menemukan tempat untuk berkurban. Insya Allah kami PT Imam Tabari siap untuk menerima dan menyalurkan kepada tempat yang tepat. Jadi bagi Anda yang masih mungkin belum tahu tempat berkurban di mana, insya Allah kami berkurban. Atau mungkin bagi Anda sekalian yang mungkin masih ragu atau masih kurang tahu tentang fikih kurban, nah pada saat malam ini insya Allah kita akan kupas, walaupun tidak secara tuntas karena waktunya tidak mencukupi. Ya, insya Allah bersama Ustadz kita, Ustadz Husni Muhammad, LC MSc Hafizahullah Ta'ala. Sedikit tentang beliau. Beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan dan Dakwah di PT Imam At-Tabari Bogor. Untuk S1 beliau adalah lulusan Syariah Lipia Jakarta, cabang dari Universitas Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Baik. Kemudian S2 beliau dari Fakultas Dirasat Islamiyah, Universitas Islam Negeri Jakarta. Baik, tanpa berpanjang lebar, kita langsungkan untuk singkatnya kita sampaikan kepada beliau waktu untuk menyampaikan sedikit tentang kurban sesuai dengan syariat Islam. Ilahi falyatafaddal mashkuran ma'dzur. ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، وصلوات ربي وسلامه على نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ayah bunda, wali santri PTK Imam At-Tabari yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari-hari ini masuk pada hari-hari yang disebutkan oleh para ulama kita masuk dalam tafsir, dalam penafsiran ayat wal fajri wa layalin ashar, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan di antara jenis waktu, yaitu waktu fajar. Kemudian setelah Allah bersumpah, tentunya
dalam ilmu tafsir dan ilmu yang sudah maklum bahwasanya ketika Allah bersumpah dengan sesuatu menunjukkan sesuatu itu ada urgensi yang perlu kita perhatikan. Ada sesuatu yang perlu kita upayakan di waktu-waktu yang Allah akan sebutkan waktu tersebut, biasanya setelah ayat tersebut. Allah setelah bersumpah artinya menunjukkan bahwasanya kita yang baca ayat itu harus perhatikan, memberikan perhatian lebih. Allah mengatakan walayalin ashar, dan 10 hari yang mulia. Kebanyakan para ulama membawa tafsir 10 hari yang mulia ini adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Artinya alhamdulillah kita berada di hari-hari itu hari ini. Di antara kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu memberikan waktu-waktu tertentu, Allah memberikan kemuliaan, keistimewaan beberapa waktu yang apabila kita lakukan amal pada waktu tersebut dilipat gandakan yang tidak dilipat gandakan pada amalan pada hari-hari yang lain. Di antaranya 10 hari di bulan Dzulhijjah. Di antara amalan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita yang tidak melakukan haji, itu adalah ibadah kurban. Ibadah kurban ini adalah ibadah yang cukup besar, ya, cukup agung, bahkan kata para ulama termasuk syiar tauhid. Syiar di antara syiar-syiar Islam yang cukup besar. Syiar itu artinya dia pembeda antara kita dengan agama lain. Artinya dia merupakan amalan yang spesial yang tidak dilakukan oleh agama-agama yang lain. Yang itu terbedakan, Islam terbedakan dengan agama-agama yang lain. Contohnya apa? Syiar-syiar itu masjid, azan, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, itu namanya syiar. Sesuatu yang kita apabila kita lakukan, kita langsung nampak terkelihatan di orang kepada halayak ramai dan terbedakan dengan yang lain. Itu namanya syiar. Di antara syiar besar yang Allah Subhanahu wa taala tekankan di bulan hari-hari ini adalah berkurban. Oleh karena bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar apapun itu, terkhusus pada hari-hari ini adalah hari raya kurban, fa innahu min taqwal qulub. Itu termasuk tanda orang hatinya itu adalah hati orang yang bertakwa. Allah mengatakan ketika pada hari-hari ini kita yang berniat untuk berkurban, bahkan sudah menabung jauh-jauh hari demi membeli seekor kambing, Allah mengatakan tanda orang ini hatinya baik. Tanda ketika ada orang mau berkurban, mengeluarkan hartanya bahkan di tengah dia lagi pelit-pelitnya, atau bahkan dia lagi butuh, dia menyempatkan untuk mengeluarkan kurban, tanda hatinya baik. Tanda itu dia termasuk hati di antara hati-hati orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa jemaah itu label yang Allah Subhanahu wa taala gantungkan dengan sifat yang banyak sekali, dengan sholat, haji, label-label yang banyak, amalan-amalan yang banyak. Di antara amalan yang cukup kita raih pada hari-hari ini, kita berusaha meraih predikat takwa dengan cara berkurban. Oleh karena jamaah, ayah bunda yang sudah ikut berkurban pada hari-hari ini, maka semoga kita yang sudah berkurban pada hari ini termasuk tanda kita adalah orang yang hatinya baik, adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dahulu ada ulama, dia setelah sholat di antara tanda orang ingin baik, orang ingin menjadi orang yang bertakwa. Setelah dia selesai sholat, dia katakan kepada orang lain, kepada teman-temannya, dia katakan, lau alimtu, seandainya saya tahu Allah terima sujud saya tadi sujud selesai sholat, saya tahu Allah terima salah satu di antara sujud-sujud saya, maka latamannaitul mautal an,
saya pengen matilah. Pengen mati hari ini aja lah. Kalau saya tahu persis Allah terima amal saya. Kenapa? Kata teman-temannya bertanya, kok kenapa minta mati? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Karena Allah tidak akan menerima kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Ketika saya tahu persis, saya yakin Allah terima sholat saya tadi, berarti saya adalah orang yang bertakwa. Ketika saya orang bertakwa dan saya mati ketika dalam keadaan iman saya pada titik takwa, maka saya pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kita tidak ada yang tahu jemaah. Kita hanya memohon kepada Allah, berusaha menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa itu amal, karena takwa itu perjuangan, karena takwa itu usaha, karena takwa itu kita harus mau berkorban. Itulah takwa. Hari ini jemaah, bagi ayah bunda yang sudah meniatkan atau masih ragu-ragu untuk berkurban, atau yang sudah berkurban, insya Allah kuatkan hati, luruskan niat, semoga tanda bahwasanya hati kita adalah hati yang baik atau hati yang orang-orang yang bertakwa. Ini saja mukadimah dari saya, pembuka. Nanti kita bisa sharing-sharing tentang masalah, tentang hukum-hukum fikih tentang kurban. Tentunya fikih kurban panjang, perinciannya, permasalahan-permasalahan, apalagi permasalahan yang beberapa yang diperdebatkan oleh para ulama. Kalau kita perinci tentunya banyak, tetapi mungkin kita akan sharing hal-hal yang kita butuhkan saja karena sudah mendekati hari ini, waktu berkurban. Fikih-fikih yang tentunya kita butuhkan bagi kita yang sedang berkurban atau yang akan berkurban atau sedang ragu-ragu nih, itu agar kita paham. Baik, ini saja dari saya, Ustaz. Baik, alhamdulillah kita sudah dengarkan paparan singkat tentang kurban tadi dari Ustadz kita. Oke, bagi hadirin sekalian yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bacakan. Susah kok pakai suara. Putus-putus. Silahkan dituliskan aja, karena kalau misalkan pakai suara, takutnya nanti suaranya putus-putus karena sinyalnya kurang bagus. Baik, mungkin sambil menunggu yang bertanya, mungkin tanya dulu Ustaz. Yang pertama Ustaz, misalkan nih Ana ingin berkurban, tapi Ana bingung Ustaz. Ana pengen berkurban, kurban apa yang cocok buat Ana gitu. Apakah Ana harus berkurban dengan kambing atau sapi? Mungkin Ana berkurban itu sesuai dengan kondisi masyarakat di tempat Ana tinggal gitu. Itu bagaimana Ustaz? Seperti itu bagaimana? Tapi ini pertanyaannya kalau dipecah ada dua pertanyaan. Cuma kalau saya ingin berkurban, afdolnya apa? Kalau ditanya paling afdol, maka pertama saya buka dulu standar orang itu mampu berkurban. Pertama, saya perlu jelaskan bahwasanya para ulama berdebat panjang, ada perselisihan yang cukup panjang yang tidak mungkin saya jabarkan perdebatan mereka tentang hukum kurban. Tapi mereka sepakat bahwasanya kurban itu sesuatu yang disyariatkan. Dia termasuk syariat, syiar-syiar agama kita yang perlu kita syiarkan, kita tegakkan. Cuma mereka berselisih level disyariatkannya ini pada level wajib atau level sunnah. Level wajib atau level sunnah. Baik, panjang ya kalau Anda jelaskan. Yang mengatakan sunnah itu mayoritas para ulama sunnah muakkadah, dan di sebagian kecil para ulama mengatakan itu wajib. Syekh Utsaimin rahimahullah dia punya kitab Ahkamul Udhiyah, kata beliau, kalau beliau sangat menekankan bagi mereka yang mampu untuk jangan meninggalkan kurban. Saya ingin pada poin kata-kata mampu nih. Jadi Ustadz tadi bertanya, Ustadz Mukhlis bertanya bahwasanya saya pengen berkurban seperti apa? Orang yang berkurban, baik para ulama yang mengatakan wajib atau ulama yang mengatakan sunnah, dia harus mampu.
Kata-kata mampu ini artinya kita mengukur kita. Apa kata kadar dia mampu bagi orang, baik dia itu kadar hukumnya sunnah menurut jumhur atau yang mengatakan wajib, adalah orang yang memiliki kelebihan. Dia memiliki kelebihan di hari berkurban tersebut, kelebihan harta untuk dirinya dan keluarganya. Yang kelebihan itu cukup untuk membeli apa? Apa? Untuk membeli salah satu dari hewan-hewan kurban. Baik itu kambing, sapi, nilai untuk satu sapi atau dipecah menjadi berserikat dalam 7 orang satu sapi atau berserikat dalam 7 orang satu onta. Apabila dia memiliki nilai lebih cukup dan itu lebih dari kebutuhan pokok untuk dirinya, maka bagi yang mengatakan wajib, maka dia wajib mengeluarkan. Bagi yang mengatakan sunnah muakkadah sampai bahkan Syaikhul Utsaimin mengatakan, ulama mengatakan hatta yang mengatakan itu sunnah muakkadah, mereka membenci, para ulama ini membenci, mengatakan makruh ya, pada mereka orang yang memiliki kelebihan harta. Padahal mereka mengatakan sunnah muakkadah itu sangat ditekankan, hampir mendekati wajib. Bagi mereka punya kelebihan harta, tapi tidak mau mengeluarkan kurban itu dibenci. Nah, untuk bagi saya, apa saya keluarkan? Keluarkanlah sesuai kemampuan Anda. Sesuai dengan kemampuan Anda untuk apa namanya biaya yang ada, baik itu untuk beli 1 ekor kambing. Jadi untuk hewan kurban itu ada 3, bahimatul an'am, jadi ada onta, ini level yang paling tinggi. Apabila kalau ada orang, kalau dikatakan Ustadz mana yang paling afdol? Paling afdol. Tentunya tidak ada khilaf. Kalau ada orang bersedekah 1 onta 1 orang, ini paling afdol. Terus ada level yang berikutnya 1 orang 1 sapi, ini paling afdol. Kalau dia memang tidak mampu membeli 1 ekor onta. Kemudian yang pada level yang berikutnya adalah 1 orang satu kambing. Tapi kalau tidak mampu, para ulama khilaf. Bagaimana? Mana yang lebih utama? Orang itu mengeluarkan, saya berserikat dalam 1 ekor sapi atau saya membawa 1 ekor, membeli dengan 1 ekor kambing atau 1 ekor domba. Mana yang lebih afdal? Pada titik ini para ulama khilaf karena tidak ada dalil yang tegas dalam masalah ini. Dalil yang tegas dalam masalah ini. Oleh karenanya, kalau kita melihat tujuan dari kurban, di antara hikmah kurban itu adalah tausiah. Kita memberikan apa namanya? Berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai dari keluarga kita dan orang-orang masyarakat yang ada di sekitar kita. Terlebih apabila kita ingin berdakwah pada kampung tersebut, maka lihatlah yang paling maslahat di tempat tersebut. Paling maslahat di tempat tersebut. Karena kalau kita baca di kitab-kitab para ulama, disebutkan Abdullah Tayyar, di antara hikmah kurban itu adalah kita tausiah kepada fuqara, orang-orang fakir, mereka yang belum sempat bahkan tidak pernah makan daging. Dalam setahunnya kita memberikan mereka apa namanya? Berbagi, bersenang-senang dengan mereka, kita bagi kepada mereka kurban yang kita telah sembelih. Nah, dan di antara apa juga Ustaz? Para jemaah ibun dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya dari 2018 di daerah Petir sini, daerah Petir ini kita, jadi Imam Tabari ini berada di desa Petir, diapit oleh 2 RT yang subhanallah kedua ini perjalanan kami selama 2018 di sini sampai 2023 jarang sekali ada yang berkurban. Kalaupun ada itu sedikit. Jarang sekali. Alhamdulillah Imam Tabari, PTK Imam Tabari di antara satu-satunya pondok di sini yang cukup membagikan memberikan berbagi kesenangan dengan mereka. Jadi masyarakat sini sangat antusias, senang, dan sudah ma'ruf terkenal di antara mereka Imam Tabari setiap kali kurban pasti mereka untuk 2 desa 2 RT ini pasti dapat.
Jadi dan di antara keunikan desa ini para jamaah, 2 RT ini ada 3, kita sasaran kita ada beberapa orang daerah di sekitar kami. Ini mereka sangat suka dengan daging sapi. Sangat suka dengan daging sapi, tidak suka dengan daging kambing. Pengalaman panitia, beberapa panitia, dan itu sering tiap tahun ketika kita bagikan daging kambing kepada mereka, mereka mengembalikan daging kambing tersebut minta ditukar dengan daging sapi. Kalau nggak ada, ya udah mereka nggak mau ambil. Nah, jamaah terhormat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita merujuk di dalam ilmu maqasid, lihat maslahatnya, orang ketika seperti ini, maka afdol di daerah seperti ini kita perbanyak sapi. Kenapa? Itu lebih disukai oleh masyarakat sekitar, lebih disukai dan lebih menyenangkan kepada mereka. Karena tujuan dari kurban itu adalah ayamu aklin wa syurbin, kata Nabi. Hari makan-makan, hari kita bersenang-senang, mendapatkan terlebih kepada tetangga-tetangga kita, masyarakat sekitar. Apalagi jemaah, Ma'had ini dalam proses menyebarkan kebaikan di tengah-tengah mereka. Menyebarkan dakwah sunnah, menyebarkan dakwah kebaikan kepada masyarakat sekitar. Dan di antara pendekatan kita dengan masyarakat sekitar itu dengan cara sosial, pendekatan seperti apa yang Ma'had bisa berikan, kami selalu berikan, selalu ingin yang kita beri terbaik, berikan yang terbaik kepada masyarakat sekitar. Oleh karenanya kalau ditanya Ustaz Mukhlis, antum mau apa? Ana sarankan infak, ambil dari bagian sapi. Khusus apalagi kalau antum ingin ditobari, ambil bagian sapi. Karena itu sangat disukai oleh masyarakat sini. Masyarakat sini kebanyakan tidak suka dengan kambing. Gitu. Untuk kasus yang ada di Tobari. Baik. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Nah, ini ternyata ada yang unik ya dari desa yang ada di Tobari ini, ternyata sukanya dengan daging sapi. Jadi mungkin pada ayah bunda yang ingin berkurban atau sudah berkurban dan ingin merubah kurbannya, nah boleh juga disampaikan ke panitia. Kalau panitia siap menjawab. Merubah. Baik. Jadi banyak yang kambing. Saat ini masih banyak yang kambing, Ustaz. Jadi yang sapinya agak sedikit gitu, Ustaz. Jadi semoga nanti ke depannya banyak yang berkembang sapi supaya bisa menyebarkan kebaikan di desa kita ini, Masya Allah. Baik, kita langsung ini pertanyaan dari hadirinnya, Ustaz. Yang pertama dari Wali Muhammad Zidan, Ustaz. Mungkin karena waktunya juga agak sedikit, Ustaz, mungkin agak sedikit jawabannya, Ustaz, biar agak banyak. Yang pertama, Bismillah, Ustaz, apakah kurban harus disebut nama sahibul kurbannya? Seperti itu, Ustaz. Baik. Bagi panitia ya? Iya, bagi ketika menyembelih, Ustaz. Boleh. Kalau untuk apakah harus? Tidak. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kaidah umumnya amal itu tergantung niat. Jadi ketika ibu sudah mengeluarkan sejumlah uang, kemudian dibelikan kambing, kemudian disembelih oleh panitia, bukan berarti misalkan tidak disebut nama ibu berarti kurban itu tidak berpahala. Tidak, selama kurban ibu sudah niatkan dan sudah disembelih secara syar'i, dijalankan sesuai secara syar'i, maka itu tetap jadi pahala. Karena urusan pahala jamaah itu urusan antara kita dan Allah. Allah tidak mungkin salah di dalam memberikan porsi pahala kepada setiap orang. Cuma memang kalau yang sudah berjalan di tempat kita menyebutkan nama itu sesuatu yang tidak masalah. Artinya sebagai bahan dokumentasi kepada jamaah yang sudah memberikan infak itu tidak masalah. Itu sesuatu yang diperbolehkan, bahkan terkadang sebagai bentuk amanah, yaitu perluan. Allah Ta'ala misal. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya untuk Wali Muhammad Zidan. Jadi tidak harus disebutkan ya. Misalkan sudah disembelih dengan syariat Islam, insya Allah sudah berpahala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, hukum berkurban untuk seseorang yang sudah meninggal, Ustaz? Nah, ini pertanyaan yang sering saya pribadi sering tanyakan, beberapa pertanyaan saya pribadi. Jamaah, kurban itu di antara ibadah spesial. Dia adalah ibadah yang bisa dilakukan
bukan ibadah individu. Ada ibadah itu harus individu. Contoh kita sholat, zakat, haji itu harus dilakukan individu. Misalkan dalam satu rumah nih orang kaya semua punya harta lebih, maka setiap mereka yang punya harta lebih wajib haji masing-masing. Tidak bisa satu rumah kepala keluarganya punya uang lebih dia sendiri, sedangkan istrinya punya tabungannya juga ratusan juta, miliaran. Dia punya kewajiban juga. Setiap orang. Nah, begitu juga dengan sholat. Tidak bisa sholat suami mencukupi istri. Uniknya, kalau ibadah kurban itu merupakan ibadah yang bisa berserikat di dalamnya. Oleh karenanya, apakah boleh untuk orang yang sudah mati? Syekh Utsaimin memerinci, kalau dikhususkan, misalkan ada ibu ayah bunda, saya ingin menyembeli satu ekor sapi atau saya ingin menyembeli menyembeli membayar berserikat dalam sapi atau membeli satu ekor kambing untuk mengkhususkan, misalkan ayah atau saudara atau siapa yang sudah meninggal dunia, mengkhususkan, maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, pengkhususan ini tidak ada dalil. Karena tidak ada satu riwayat pun yang bercerita atau amalan Rasulullah SAW mengkhususkan untuk orang yang sudah mati dengan kurban. Tetapi kayak istimewanya kurban itu bagi kita ingin berkurban, misalkan saya punya anak 3, satu istri. Ketika saya mengeluarkan kurban, saya bisa mengikutkan niat pahala tersebut untuk keluarga. Tetapi yang mengeluarkan dana untuk kurban tersebut saya pribadi, untuk saya sebagai kepala keluarga. Tapi ketika saya menyembeli, saya katakan seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia menyembeli, Rasul mengatakan, Ya Allah, ini dari Muhammad, keluarga Muhammad. Bahkan Nabi mengatakan orang yang belum sempat menyembeli. Jadi kalau kita mengkhususkan kita mengkhususkan untuk orang mati tidak ada contohnya. Tapi kalau kita mengikutkan orang-orang yang keluarga kita, keluarga di sini disebutkan dalam kitab-kitab fikih, keluarga yang memang dalam tanggungan kita. Misalkan saya kepada anak-anak, kepada istri, atau misalkan orang tua juga karena tidak mampu masih dalam tanggungan saya ikutkan pahala, maka tidak masalah. Jadi yang tepat adalah kalau untuk saya anjurkan, keluarkan untuk bagi kita yang masih hidup, keluarkan dan niatkan pahala untuk kita dan ikutkan juga dengan keluarga kita. Jadi ketika kita menyembelih, ya Allah dari saya, untuk keluarga saya, untuk ayah ibu saya, misalkan mereka dalam tanggungan kita masukkan, ikutkan dalam pahala tersebut. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semoga menjawab. Allah alam. Baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan tadi ya dari. Baik, selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Wali Muhammad Zidan lagi Ustaz. Dari pertanyaan kedua. Apakah bila seorang istri berkurban dengan diam-diam, apakah boleh? Karena tercampurnya nafkah dan uang pribadi istri, mana yang lebih afdol dalam syariat, atas nama istri atau suami? Gini jemaah, di antara pemahaman yang berjalan di tengah masyarakat itu kayak tadi. Jadi seolah-olah kurban itu adalah ibadah setahun sekali dalam seumur hidup. Enggak. Kurban itu adalah kewajiban yang selalu ada, selalu diberikan bagi ketika kita punya kemampuan. Dan itu bagi siapa? Orang yang mampu. Misalkan suami tadi, satu keluarga ini, suami yang mengeluarkan. Dia niatkan untuk dia dan untuk istrinya. Jadi ada sebagian keluarga mereka niatkan gini. Ini terbangun dengan fikih yang keliru. Jadi tahun ini niatnya untuk suami, tahun depan niatnya untuk istri, tahun depan niatnya untuk anak pertama, tahun depan niatnya untuk anak kedua, tahun depan niat. Ini karena fikih yang ada dalam pemahaman tersebut adalah ibadah tersebut adalah ibadah yang artinya seolah-olah setiap keluarga punya kesempatan satu kali dalam seumur hidup. Kita bisa lakukan sepanjang setiap tahun selama kita mampu.
dan tidak terkhusus pahala tersebut untuk satu orang. Satu keluarga dalam rumah tetap bisa kita ikutkan pahala. Tapi ingat, saya ingin ingatkan, yang mengeluarkan dana itu harus satu orang. Tapi misalkan saya mengeluarkan dana untuk beli satu kambing, harus dari dana saya saja. Saya keluarkan misalkan 3 juta, 4 juta untuk satu ekor, bersedekah dalam satu ekor sapi atau dalam satu ekor kambing. Dana tersebut dari saya. Adapun saya berserikat pahala, saya niatkan pahala untuk satu keluarga, itu tidak masalah. Tidak boleh dalam satu keluarga menabung 5 orang untuk beli satu ekor kambing, tidak boleh. Dana itu harus, kepemilikannya harus dari satu, dikeluarkan oleh satu orang. Adapun pahala tidak masalah, diniatkan untuk satu keluarga. Itu saja. Jadi tidak perlu, misalkan ibu bagaimana? Kalau memang punya, bilang ke abi, ayah, ini ada kebetulan ada kelebihan rizki, kita kurban lagi. Dengan bimbing suaminya. Nanti ketika nyembeli, niatkan untuk ayah dan untuk kita semua di sini. Seperti itu. Daripada ibu untuk menyembeli untuk ibu saja, niatnya pahalanya untuk ibu, sedangkan suami, anak-anak tidak dapatnya. Niatkan untuk satu, keluarkan untuk satu orang, kepala keluarganya, tapi pahalanya untuk bersama-sama. Dan itu boleh. Nabi melakukan hal tersebut. Allah alam bisawab. Baik, barakallahu fikum. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah lebih utama jika kita Zulqa'dah yang notabene setiap kebaikan pahala dilipat gandakan, Ustaz? Syukran. Maksudnya itu mungkin belinya ketika bulan Zulqa'dah, bukan sekarang, belum masuk Zulqa'dah, gitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Kapan kurban itu menjadi wajib? Ada apabila sudah ada niat itu, maka dia sudah wajib apa? Sudah dikatakan masuk dalam ibadah kurban. Jadi kalau ditanya apa ada keutamaan khusus, yani ketika sudah masuk bulan Dzulqa'dah, tentunya ketika sudah masuk Dzulqa'dah itu hari-hari amal. Ketika kita berniat di situ, ya selama kita berniat itu kita mendapatkan pahala. Tapi saya tidak tahu ada dalil apa harus belinya di bulan Dzulqa'dah. Tentunya ketika kita beli, sembelihnya nanti tanggal 10, belinya tanggal 1, itu lebih utama. Tetapi secara umum, selama kita sudah niat di bulan-bulan Dzulqa'dah, kebaikan kita beli, kita menabung, kita berniat saja, itu kita sudah dapat pahala. Insya Allah kita sudah dapat pahala. Karena tadi 10 hari tersebut adalah 10 hari yang mulia. Amalan apapun itu besar pahalanya, terlebih amalan yang dikhususkan. Di antaranya adalah kurban. Tapi saya tidak tahu ada dalil khusus harus membelinya, ada kota tersendiri belinya harus di bulan Dzulqa'dah. Tidak harus. Allah Ta'ala. Baik. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Baik, selanjutnya bismillah, Ustaz, izin bertanya, lebih afdol mana kita berkurban di daerah sendiri atau di luar daerah? Dan apakah termasuk sunnah menyantap daging kurban kita? Syukron. Jadi mungkin wali santri ini kan bukan orang petir, Ustaz. Pengen kurban di petir di Kota Bari. Nah, apakah lebih afdol seperti itu ataukah tempat tinggal kita, Ustaz? Baik. Yang afdal adalah dikembalikan di mana orang itu berkurban. Kalau ditanya lebih afdal mana, maka afdalnya adalah di tempat tempat dia tinggal, di situ dia mengeluarkan kurban. Tetapi apabila ada hajat, misalkan di tempat dia udah terlalu banyak orang yang berkurban, ya. Misalkan di Jakarta, apalagi orang yang di Jakarta, bahkan saya pernah dengar sendiri dari ketua yayasan, jadi bahkan yang berkurban itu satu orang bisa mengeluarkan satu sapi dengan yang sangat mahal, besar, sampai kebingungan mau arahkan kemana. Apabila misalkan kita ditinggal di satu daerah yang sangat orang untuk semangat berkurban itu sudah sangat banyak, bahkan kadang berlebihan, karena saking berlebihannya dipindahkan daging kurban tersebut ke daerah lain, maka saya anjurkan carilah daerah sekitar atau daerah yang memang membutuhkan. Dan saya anjurkan infaklah di Tobari ini. Saya pribadi, karena jamaah kita ma'had berada di tengah-tengah masyarakat yang sangat awam.
bahkan kebanyakan mereka taraf ekonominya yang menengah ke bawah, yang keadaannya tadi saya katakan bahwasanya di sekitar beberapa ratus kakak ini itu jarang sekali di situ ada orang yang berkurban. Jadi sangat antusias sekali, bisa lihat dokumentasinya. Mereka sangat senang sekali dengan adanya kurban. Padahal selalu kekurangan itu. Kurban yang kita berikan itu selalu kekurangan. Bahkan ada beberapa RT itu selalu bertanya, Ustadz bisa nggak agak diluaskan lagi penyalurannya lah. Padahal kita hanya mampu hanya beberapa RT di sini. Nggak, karena apa? Saking mereka senang, jarang ada yang berkurban. Makanya kalau misalkan di tempat Bapak sudah terlalu banyak. Kadang-kadang saya lihat di daerah Bekasi, yayasan itu sampai mengarahkan, mengirim kembali ke sini itu. Karena berlebihan. Ya, maka saya sarankan untuk cari orang-orang yang memang, karena tadi kata Nabi, ayamu aklin masyurbin. Hari kita berbagi-bagi, memberikan kesenangan kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Kemudian boleh nggak kita yang menyembelih ini makan? Boleh. Kata Nabi, kulu wadakhiru. Nah, makanlah. Bagi kita yang menyembelih boleh. Jadi ada sebagian keyakinan masyarakat tidak boleh makan hasil kurban, itu pemahaman keliru. Nabi menyembelih dan memakan hasil kurban. Dan Nabi bersedekah dengan kurban tersebut kepada kaum muslimin. Allah alam. Nah, Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Afan mau tanya Ustaz, apakah diperbolehkan seseorang berkurban dengan menggunakan uang bantuan pangan yang ia dapat dari pemerintah, Ustaz? Jadi kalau uang bantuan pangan. uang bantuan dari pemerintah ya Ustaz, bagaimana Ustaz? Uang bantuan. Uang bantuan. Baik. Patokannya jemaah, tadi dia memiliki kelebihan. Misalkan apabila uang bantuan itu dia dapatkan ketika sudah berpindah tangan, kita yang mendapatkan bantuan itu adalah hak kita. Kita ingin gunakan untuk sedekah, kita ingin menggunakan, pada itu terserah kepada kita. Apabila bantuan yang kita dapatkan tadi melebihi kebutuhan yang kita rasa, saya ini kesempatan untuk saya berkurban, kebetulan saya ada dapat ini bantuan sedikit lebih harta saya ingin berkurban, tidak masalah. Tidak masalah, karena dengan perpindahan tangan tadi dari pemerintah kepada kita dan kita yang berhak, maka itu sudah menjadi hak kita. Kita gunakan untuk apa saja dalam hal-hal yang halal, bahkan dalam hal kebaikan itu tidak masalah. Allah alam. Baik, jazakumullah jawabannya. Kemudian selanjutnya Ustaz, bolehkah kurban menggunakan uang sedekah subuh, tetapi sedekah subuh itu sudah diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal? Sedekah subuh seperti apa ini? Maksudnya mungkin ketika setiap subuh dia Kotak masjid. Kotak masjid atau kotak pribadi apa gimana? kurang tahu Ustaz. Mungkin nanti kita biarkan beliau menulis Itu harus diterangkan. Karena kotak mungkin, subuh apa? Baik, kepada Ibu Yelis Fira mungkin bisa diulangi pertanyaannya, ingin diperjelas bisa juga. Seperti apa? Karena kalau kotak pribadi Ustaz, katanya dia setiap subuh nabung gitu Ustaz, tapi niatnya untuk orang tuanya sebenarnya. Orang tua yang sudah meninggal. Kemudian ternyata sudah sampai di Sukoda, dia pengen akhirnya digunakan untuk berbantu begitu. Baik. Baik. Kalau niatnya bersedekah sebenarnya untuk bersedekah, kalau tadi ingin dikhususkan tadi hanya untuk orang tua yang sudah meninggal, saya tidak sarankan karena tidak dicontohkan dalam syariat kita. Tapi saran saya, Bu, ibu berkurban, ibu yang berkurban, tapi ibu mengikutkan pahala untuk sang ayah atau sang ibu yang sudah meninggal tadi. Pahalanya juga itu beliau dapatkan, itu tidak masalah. Jangan dikhususkan hanya untuk beliau, jangan dikhusus untuk beliau. Tapi memang ada khilaf kalangan para ulama apakah dia sedekah saja tanpa kurban itu. Tapi kalau amal seperti ini, apalagi yang sifatnya setahun sekali seperti ini, kalau memang saya anjurkan ibu berkurban, untuk ibu niatkan juga pahala bareng dengan siapa? Orang tua. Allah alam. Baik.
Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya Ustaz. Sebagai panitia, apakah diperbolehkan memasak daging hasil kurban untuk dimakan para panitia? Iya, panitia yang menyembelih tadi itu, mereka makan siangnya, jadi kata beliau ini, mereka makan siang dari hasil kurban tadi. Boleh. Boleh saja. Karena orang yang panitia boleh, itu tidak masalah. Karena itu bukan yang terlarang adalah kita membayar dengan kurban. Tapi itu ketika misalkan kita yang bekerja kemudian dimasak oleh pesantren dibagikan, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Baik, semoga bisa menjawab. Jadi sebagai panitia ya boleh menggunakan daging kurban untuk dimakan ya. Baik, baik, ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana hukumnya memberikan seorang kurban dengan uangnya tapi untuk orang lain Ustaz? Gimana ulang? Hadiahkan kurban. Jadi misalkan Anda beli kurban nih. Tapi kurban itu Anda kasih trading untuk biaya kurban. Membelikan untuk teman. Menghadiahkan orang lain kurbannya. Baik. Itu hubungannya temannya, bukan saudara, bukan orang tanggungan dia, teman. Ya, dia nggak ada hubungan keluarga. Orang lain. Allah alam, kalau ditanya boleh, ya boleh. Misalkan tadi saya sudah setiap tahun berkurban, atau misalkan saya tahun ini berkurban, saya lihat teman saya mungkin karena lihat dia tidak pernah berkurban, saya beli, kemudian saya bilang, akhi, ini tak kasih hadiah buat antum hadiah untuk antum berkurban, itu boleh saja. Kalau secara fikih hukumnya boleh saja. Boleh. Itu orang lainnya. Maksudnya saya bertanya, kalau bukan orang lain, kalau dia adalah keluarga kita dan tanggungan kita, tidak perlu kita belikan ya. Kita niatkan saja ikut dengan pahala kita, itu pun bisa. Tapi kalau dia orang lain, boleh saja. Allah. Baik. Masya Allah. Jadi bagi yang ingin menghadiahkan saudaranya, temannya gitu ya, silahkan. Berikan uang agar dia ikut berkurban, akhi. Ini sejumlah uang, antum biar merasakan juga berkurban. Tidak masalah, insya Allah. Boleh. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, ini masih ada hubungannya dengan Idul Adha. Pertanyaannya, kita mengikuti waktu yang diputuskan pemerintah? Betul Ustaz. Waktu. Baik. Tentang waktu menyembelih. Waktu Dzulhijjah. Baik. Pertama, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yaumun Nahar adalah hari untuk kita sembelih. Baik. Kalau ditanya, kita ngikut yang mana? Saya sarankan untuk persatuan kaum muslimin ikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Cuma di dalam kasus kurban ini, waktu menyembelih itu paling afdalnya adalah sepakat para ulama tanggal 10 ini. Mayoritas mengatakan diperpanjang sampai tanggal 13, tanggal hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 itu pun adalah hari-hari sah dan mendapatkan pahala kurban juga. Karena Nabi mengatakan tentang hari-hari tasyrik, ayamu tasyrik, ayamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Hijriah itu dah hari makan minum. Lihat bahasa Nabi, hari makan minum artinya isyarat kepada kita bahwasanya hari-hari tersebut hari-hari kita masih menyembelih dan kita makan dari hasil sembelihan tersebut dan kita berbagi dengan kaum muslimin yang lain yang mereka pun akan bersenang-senang makan dengannya. Jadi kata Nabi, hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum. Dari hadis ini para ulama memahami bahwasanya hari penyembelihan itu adalah dia dari tanggal 10 sampai tanggal 13 terbenamnya matahari. Patokannya ini jamaah, tanggal 13 Dzulhijjah terbenamnya matahari. Nyembelihnya.
entah baginya itu besok tanggal 14 karena sudah menyembelih mepet, kecapean panitianya, tanggal 14 baginya tidak masalah. Yang penting sebelum tenggelamnya matahari hari tasyrik itu sudah disembelih. Karena inti dari kurban itu adalah mengalirkan darah penyembelihan. Jadi tidak masalah. Jadi ikuti saja ketentuan pemerintah dan waktu menyembelih di dalam ini hari kurban itu diperpanjang sampai tanggal 13 hari tasyrik. Jadi tidak terlalu ada hal yang perlu dirisaukan karena hari waktunya panjang. Allah alam bisawab. Baik. Selanjutnya terkait dengan kulit hasil sembelihan itu, bolehkah diberikan kepada penyembelih sebagai jasanya dia? Karena katanya sebagian part ada dijual gitu hasil kulit itu. Di jasa. Jasa. Apakah boleh sebagai jasa? Apakah sebagai pembelian saja? Jangan. Kalau sebagai upah jangan. Tidak boleh kita membayar jagal-jagal tersebut atau orang-orang yang menolong kita itu dari hasil kurban, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau misalkan mereka yang ikut membantu kita, kita kasih percuma-cuma, bukan sebagai bentuk upah, tidak masalah. Karena dia ikut membantu, karena panitia ketika dia ikut membantu, dia kan juga kaum muslimin, yang dia juga punya hak makan daging kurban. Kemudian kita kasih juga dengan kulit tersebut, tidak masalah. Tetapi bukan dengan niat upah. Tidak boleh dengan niat upah. Karena kalau kita ingin upah, maka kita harus keluarkan dari kantong kita pribadi. Dan alhamdulillah kalau di Imam Tabari kita lebihkan itu jemaah. Ada lebih itu untuk kenapa kita sengaja lebihkan itu sebagai bentuk kehati-hatian kita. Karena memang semua kurban kita berikan seluruhnya kepada kaum muslimin dan kita untuk ma'had dan kita sebesar-besarnya kita berikan kepada kaum muslimin dan yang lebihnya ada operasional itu kita gunakan di situ. Upah inilah, upah itulah agar apa? Menjaga artinya ibadah ini kita benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi tidak boleh kalau untuk sebagai upah tidak boleh. Kapal secara pemberian begitu saja karena dia panitia. Kita panitia tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Kita panitia tidak boleh menjual. Ini hal yang saya ingatkan tadi panitia. Kulitnya dijual itu boleh nggak? Panitia menjual. Tidak boleh ada yang... Misalkan gini, saya memberikan ada orang desa di sini ikut kerja. Kemudian kita kasih kulit nih. Setelah kita kasih kulit ke dia itu kan hak dia. Ketika menjadi hak dia, dia jual kepada orang lain itu tidak masalah. Yang penting kita kepada orang lain itu kita sebagai panitia ini wakil dari ayah bunda. Kita sama statusnya dengan ayah bunda. Sebagaimana ayah bunda tidak boleh menjual apapun dari hasil kurban tersebut, sama pun kita tidak boleh, karena kami adalah wakil dari ayah bunda untuk menjalankan amanah ini sebaik mungkin. Tidak boleh ada yang kita jual. Adapun setelah kita kasih ke warga itu yang jual, tidak masalah, itu hak dia. Karena perpindahan tangan itu sudah perpindahan hak milik. Ketika perpindahan hak milik, maka seseorang bisa melakukan sesuai yang dia inginkan. Yang tidak boleh kita sebagai orang berkurban. Berarti kalau sudah diberikan kepada orang dia ingin jual, silakan. Baik, hadirin sekalian, ada lagi yang ditanyakan, kita masih ada waktu 5 menit lagi, Ustaz. Tapi belum ada yang bertanya lagi. Mungkin dari Ana lagi, Ustaz. Pertanyaan dari Ana. Sebenarnya hikmah kurban itu apa, Ustaz? Hikmah dari kurban, Ustaz. Ada berapa ada? Baik. Hikmah kurban tadi diantaranya kita menjalankan sunnah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dia memberikan contoh bagaimana pengorbanan yang luar biasa. Yang kedua adalah tausiah. Sebutkan ada Abdullah Tayyar adalah bersenang-senang berbagi kepada kepada keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita. Hari-hari berbagi, jamaah. Kadang kita misalkan kita yang punya kelebihan harta atau bahkan kita yang hidup di kota besar, di kota Jakarta, makan daging itu hal yang tiap hari bisa kita lakukan. Tapi ada jamaah, subhanallah, ada orang itu
Dia makan itu, makan dagingnya, tunggu ada kurban. Ustadz, jadi kapan makan daging? Saya makan daging 2 kali, Idul Fitri atau Idul Hari Raya Kurban. Itu aja. Itu ada masyarakat itu. Saya pernah ketemu. Kalau makan daging kapan? 2. Kalau hari Idul Fitri atau Idul Adha. Subhanallah. Kalau selain itu gimana? Jarang. Daripada beli 1 kilo 100 ribu, kadang 100 lebih, tidak kuat kita, mendingan kita beli hal-hal yang lain. Dan ada kita berhidup di daerah seperti itu, subhanallah. Kita bayangkan ya, eh, letak kebahagiaan kita bagaimana ketika kita memberikan kebahagiaan kepada mereka, yang mereka senang dengan apa yang kita berikan, dan peluang bagi kita ma'had untuk memberikan dakwah kebaikan kepada mereka. Jamaah, terkadang pendekatan yang perlu kita berikan kepada masyarakat itu tidak selalu melulu dengan ilmu. Lihatlah Nabi, bagaimana dia dekati para sahabat dengan pengorbanan harta. Karena ada orang sahabat itu yang dia katakan, Rasulullah manusia paling saya benci. Tidak ada manusia paling saya benci. Ketika dalam perang Hunain, kalau saya tidak salah, dikasih 100, ditambah lagi. Kata beliau, pertama kali saya dapat pemberian Nabi, mulai hilang. Pemberian yang kedua kali, Nabi nambah lagi. Hilang total kebencian saya kepada Nabi. Nabi nambah lagi pemberian itu. Kata beliau, sahabat yang tadi, Rasulullah jadi orang yang paling saya cintai di muka bumi. Subhanallah. Lihat. Ini Rasulullah tidak pakai nasihat, tidak pakai ceramah 1 jam 2 jam untuk menggugah hati dia. Bagaimana dia cinta kepada Nabi, cinta kepada Islam. Rasulullah kasih. Terkadang ada manusia, jamaah, kita perlu dekati mereka dengan harta. Terlebih ya, kita pondok di sini, masyarakat daerah sekitar masih sangat awam. Mereka ekonominya menengah ke bawah. Pendekatan-pendekatan inilah yang selalu ma'had. Momen-momen seperti ini di antara momen besar kita dekat dengan masyarakat, berbagi dengan mereka, dan peluang kita untuk dakwah kebaikan kepada mereka. Insya Allah seperti itu. Masya Allah, ya. Ada panitia yang mau menyampaikan juga. Ada satu lagi pertanyaan. Sebaiknya berkurban kambing setiap tahun, Ustaz, atau menunda sampai cukup untuk membeli sapi? Kalau sudah punya, kalau misalkan tahun ini dia sudah mampu kambing, apa yang dia mampu tahun ini, itulah yang dia keluar. Tidak harus tunggu. Saya harus keluarkan satu orang satu. Apa yang kita fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Tahun ini saya mampu kambing, keluarkan kambing. Atau saya mampu keluarkan untuk berserikat 1 sapi, keluarkan itu yang saya bisa. Tidak harus tunggu banyak dulu. Nah, Allah alam. Ya, sedikit ya. Ada dari panitia mungkin yang mau disampaikan kepada para ayah bunda, silakan. Ya mungkin siapa, Irfan atau lain-lain? Nggak ada yang disampaikan. Oh gitu. Jadi mungkin itu ayah muda sekalian dan hadirin sekalian, terkait dengan bincang-bincang kita pada malam hari ini. Insyaallah semoga apa yang disampaikan dia pada Ustaz bisa menambah wawasan ilmu kita tentang fikih kurban, dan juga bagi ayah bunda yang ingin kurban dan masih ragu ingin kurban dengan apa, semua sudah jelas ya. Insyaallah kita bisa, kalau di Tobar ini ya, sebagai info aja ya, di Tobar ini warga-warganya sukanya daging sapi. Mungkin bagi yang berkurban di Tobar bisa dengan berserikat sapi seperti itu, atau mungkin ternyata mampunya kambing, ya tidak masalah ya. Fattakullah mastata'tum kata Ustaz tadi. Baik, mungkin Ustaz ada kalimat penutup Ustaz, mungkin 2 menit atau 2 menit sebagai penutup Ustaz. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang sedang sudah berkurban, saya selaku Ustadz yang di sini, yang insya Allah juga akan membantu panitia untuk menjalankan amanah tersebut. Yang pertama, kita
sama-sama ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat karena ini adalah ibadah besar. Ikhlaskan niat, semoga Allah terima kurban kita. Karena Allah, yang naik kepada Allah itu bukan dagingnya, yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati, keikhlasan, ketakwaan, ketulusan kita. Semakin berat kita keluarkan itu semakin bagus. Semakin berat kita mengeluarkan, kita paksakan semakin bagus. Itu tanda adalah kita orang yang bertakwa. Kemudian yang berikutnya, bagi para jamaah yang masih ragu-ragu ingin berkurban, kelebihan di tempatnya, kebingungan, silakan bergabung dengan kita. Tobari ini sangat membutuhkan, daerah-daerah sekitar Tobari ini sangat membutuhkan, daerah beberapa RT di sini belum bisa kita berikan. Kita hanya mampu beberapa RT, beberapa ratus. Ini berapa ratus tahun ini sasaran kita? 2 RT saja. Padahal di sini ada puluhan. Kita baru mampu 2 RT. Karena mereka lah orang yang tetangga kita terdekat dengan kita, diapit oleh 2 RT ini. Pada RT yang lain itu, Ustaz, kapan kita, kalau saya ketemu di jalan, kapan Ustaz kita juga dibagi. Semoga Bapak Ibu, Ayah Bunda punya teman, sahabat, para yang mereka punya kelebihan, kebingungan, silahkan aja bergabung dengan kita. Insya Allah para panitia akan menjalankan sesuai amanah dengan benar, dan kita berusaha menjalankan sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat sekalian, saya sudah bincang santai kita pada malam hari ini yang bertema dengan kurban sesuai dengan syariat Islam. Semoga apa yang kita dengarkan tadi dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Dan kami juga menyampaikan bagi hadirin sekalian yang ingin berkurban dan masih belum mendapatkan tempat atau bingung menempatkan kurbannya, kami PT Kiman Tobari siap untuk menerima dan menyalurkan kurbannya dengan amanah insya Allah. Baik, kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta